Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Libur panjang Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, ruas tol dan jalan menuju kawasan wisata di Lembang, Bandung padat. Berani duel dengan pelaku begal demi mempertahankan uang kuliah jutaan rupiah. Seorang mahasiswi di Cianjur menderita luka. Butuh uang untuk menikahkan anak kekasihnya, seorang tukang pijit di Purwakarta nekat membunuh seorang lansia. Demi mempertahankan uang kuliah jutaan rupiah, seorang mahasiswi di Cianjur nekat melawan begal. Namun naas, uang kuliah lenyap dan korban pun terluka usai dianiaya dan diikat pelaku di pinggir jalan. Mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur bernama Siva Salwa Alawiyah masih terbaring lemas karena dibegal di kawasan perkebunan di Jalan Desa Mangunkerta, Kecamatan Gugenang, Cianjur, Selasa sore. Korban masih mengalami trauma berat akibat dianiaya pelaku. Korban menderita luka pada bagian perut dan kepala. Selain dianiaya, korban juga sempat diikat pelaku sebelum merampas uang kuliah korban. Berapa orang tuh tadi? Satu orang. Satu orang. Iya. Dia bawa senjata tajam. Bawa pisau aja. Pisau di kantong belakang. Itu uang rencana buat apa? buat bayar kuliah. Iya. Itu kejadian di situ memang sering. Iya, emang sering. Ya, sering. Udah berapa kali dihipnotis lah, kalau enggak di begal motor. Gitu. Dari dulu emang kayak gitu. Teteh waktu habis dari mana dan mau kemana? Itu saya habis pulang ngampus. Ya, pulang ngampus sekitar jam 4. TKP 05 ya. Yang dirasa sekarang luka-lukanya apa aja? Lebam di perut, di belakang, punggung, terus di pundak juga yang ini. Peristiwa terjadi saat pulang kuliah sekitar pukul 5 sore. Saat itu korban membawa uang SPP lebih dari 5 juta rupiah. Korban tidak menaruh curiga saat melintasi lokasi karena menjadi jalan yang dilintasinya setiap hari. Namun setiba di pertigaan Burengkang, tiba-tiba seorang pengendara motor memepetnya dan menendangnya dari arah belakang lalu dipaksa untuk berhenti. Pelaku kemudian memaksa korban menyerahkan tas berisi uang dan mengancam akan menelanjangi korban. Namun korban melawan sehingga terjadi tarik-menarik tas. Pelaku menghantam korban dengan helm dan menendang perut korban hingga korban lemas. Pelaku kemudian kabur membawa uang korban setelah pengendara lain melintas. Pelaku memepet korban dan bilang ke pinggir dulu sambil nada tinggi. Nah, ketika itu si korban turun dari kendaraannya dan langsung dirampas tasnya yang berisi uang sekira 7 juta rupiah. Nah, pada saat itu korban mempertahankan tasnya dan saling tarik-menarik sehingga uang yang ada di dalam tasnya keluar dan terambil oleh si pelaku sekitar 5.600.000. Warga menemukan korban dalam kondisi kaki terikat dan mulut disumpal, sehingga kemudian membawa korban ke puskesmas. Polisi dari sektor Cugenang masih memburu pelaku. Rendra Gosali melaporkan dari Cianjur. Seorang remaja di Kota Bogor menusuk perempuan paruh baya. Penusukan terjadi saat pelaku bersembunyi di rumah korban. Kini pelaku sudah diserahkan ke polisi. Warga begitu geram dan memukul Teguh yang masih remaja. Para warga terjadi karena Teguh menusuk perempuan paruh baya di rumah korban, Kampung Cimanggu Kecil, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Remaja yang sedang terpengaruh minuman keras saat itu bersembunyi di rumah korban. Usai bertikai dengan temannya. Korban yang mengetahui ada orang lain di rumahnya langsung menghampiri pelaku. Kemudian tiba-tiba pelaku menusuk korban dengan pisau dapur di bagian perut. Korban dibawa ke klinik terdekat untuk diobati sehingga nyawanya dapat terselamatkan. Pas teriak terus orang-orang dikira itu ibu itu digigit tikus, makanya orang-orang pada nggak keluar. Nah pas 4:30 ibu itu keluar, nggak taunya ininya udah berlumuran darah, katanya ada yang nusuk. Gitu. Setelah ditangkap warga, pelaku diserahkan kepada pihak polisian. Polisi turut mengamankan barang bukti yang digunakan untuk menyerang korban. Bertikailah dengan teman
berinisial TN ngumpet lah dari situ. Korban bangun, lihat, kaget, terasa kaget. Nah, akhirnya dia pun, pelaku pun kaget sehingga barang yang ada di situ langsung terjadi penganiayaan. Pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Kini penjara 5 tahun menanti pelaku. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Polisi akhirnya menangkap pembunuh seorang nenek yang tewas bersimbah darah di ruang tamu rumahnya di Purwakarta. Pelakunya ternyata tukang pijat dan mengenal korban. Motif pembunuhan karena pelaku kepepet membutuhkan uang untuk menikahkan anak dari pacar pelaku. Polisi mengungkap penyebab kematian seorang lansia di rumahnya di Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta. Lansia itu ternyata dibunuh oleh Atin Rahmatin, seorang tukang pijat. Pelaku yang merupakan warga Kampung Gembong, Kelurahan Sindang Kasih, Purwakarta, ditangkap 2 hari usai pembunuhan. Ia ditangkap di rumah pacarnya yang tak jauh dari lokasi pembunuhan. Menurut pengakuan pelaku, ia nekat membunuh korban karena membutuhkan uang untuk menikahkan anak dari kekasihnya. Pelaku yang kenal dengan korban mendatangi rumah korban. Pelaku membunuh korban lalu merampas perhiasan milik korban. Pelaku dengan korban sangat dekat gitu, karena pelaku sering bertandang ke rumah korban, saling kenal. Sehingga pada saat pelaku kepepet mau cari uang, dia ingat bahwa korban ini punya perhiasan. Di saat korban tidur itulah pelaku masuk ke rumah korban. Kemudian pelaku melihat ada kalung di leher korban. Polisi turut menyita barang bukti berupa kayu alu yang digunakan pelaku untuk memukul kepala korban. Pelaku terancam 15 tahun penjara karena dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sebelumnya, nenek Asia ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya pada Senin kemarin. Jasad Asia pertama kali ditemukan oleh cucunya sekitar pukul 4 sore. Kasus pembunuhan ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Samsun Nursa melaporkan dari Purwakarta. Polisi tetapkan 10 orang tersangka terkait kasus duel maut pelajar SMP di Kabupaten Sukabumi. Duel maut yang menewaskan 1 orang tersebut diatur oleh para alumni. Kasus duel maut yang menewaskan 1 pelajar SMP di Kabupaten Sukabumi terus bergulir. Polisi menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari hasil penyelidikan polisi, 1 orang alumni dari kelompok korban dan 1 alumni dari kelompok tersangka menjadi inisiator duel maut antara 2 kelompok pelajar SMP. Para pelaku berusia 13 hingga 17 tahun dari 2 kelompok yang berseteru. Pelaku duel perekam video hingga inisiator duel maut ditangkap untuk memberikan efek jera. MF umur 13 tahun berperan sebagai yang melakukan duel sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa semua pihak, termasuk yang merencanakan, yang mengarahkan, hingga yang menonton, kami tersangkakan semuanya. Para pelaku terancam pasal berlapis 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan mereka terancam penjara 15 tahun penjara. Ancaman pidana penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.